Halo Sobat Nalar, Bayu di sini dan kali ini kita akan membahas Oppo Reno 16 Pro 5G. Pernah kepikiran nggak kenapa sekarang banyak smartphone yang bodinya makin tipis tapi baterainya justru semakin besar? Dulu, baterai 5000 mAh sudah dianggap besar. Sekarang, Oppo Reno 16 Pro 5G membawa baterai 6700 mAh di bodi yang beratnya bahkan belum tembus 200 gram. Kok bisa? Apakah ini cuma strategi marketing atau emang ada teknologi baru di baliknya? Di video ini kita nggak cuma bahas spesifikasi, tetapi juga menjelaskan kenapa teknologi di dalamnya menarik. Hal pertama yang terlihat di Oppo Reno 16 Pro 5G adalah ukurannya yang lebih ringkas dibandingkan banyak ponsel premium saat ini. Bagian belakang varian Pop White menggunakan efek visual Holoverse 3D yang membuat pola planet terlihat berubah ketika terkena cahaya. Tapi yang lebih menarik sebenarnya bukan desain luarnya. Tantangan terbesar sebuah smartphone modern adalah bagaimana menyusun baterai, kamera, pendingin, speaker, antena, hingga motherboard di ruang yang sangat terbatas. Semakin ringkas bodinya, semakin sulit pula para insinyur untuk mengatur seluruh komponennya. Karena itulah, baterai 6700 mAh di bodi sekitar 190 gram menjadi salah satu pencapaian engineering yang cukup menarik. Selanjutnya kita bahas layarnya. Layarnya menggunakan panel AMOLED 6,32 inci dengan refresh rate hingga 144 Hz. Untuk aktivitas seperti scrolling, media sosial, atau bermain game kompetitif, perbedaannya memang bisa terasa. Tetapi, untuk sekadar menonton film 30 fps atau video YouTube biasa, refresh rate tinggi tidak selalu memberikan perubahan yang signifikan. Jadi, teknologi ini paling bermanfaat bagi pengguna yang memang sering bermain game atau menginginkan pengalaman navigasi yang lebih mulus. Untuk performanya, di dalamnya terdapat chipset MediaTek Dimensity 8550 Super dengan RAM 12 GB. Performanya sudah sangat cukup untuk multitasking maupun gaming berat. Namun, yang sedang menjadi fokus industri smartphone sekarang bukan hanya soal kecepatan, melainkan bagaimana kecerdasan buatan atau AI membantu aktivitas sehari-hari. Di HP ini terdapat tombol AI Snap Key yang dapat langsung membuka AI Mindspace. AI kemudian bisa menerjemahkan menu makanan, merangkum informasi, hingga membantu mengelola tagihan. Artinya, AI mulai bergeser dari sekedar membuat gambar lucu menjadi alat produktivitas yang benar-benar dipakai setiap hari. Selanjutnya kita bahas kameranya. Angka 200 megapiksel memang terdengar sangat besar, tapi apakah otomatis menghasilkan foto terbaik? Belum tentu. Megapiksel hanya menunjukkan jumlah piksel pada gambar. Yang justru lebih menentukan adalah ukuran sensor, kualitas lensa, pemrosesan gambar, dan algoritma AI. Meski begitu, kamera Oppo Reno 16 Pro cukup menarik karena seluruh kameranya, termasuk kamera depan, sudah mampu merekam video hingga 4K 60 fps. Bagi pembuat konten, ini memberi fleksibilitas karena kualitas video tetap konsisten dari berbagai sudut kamera. Selanjutnya, kita bahas faktor utamanya, yaitu baterai. Inilah bagian yang paling menarik. Baterai besar
biasanya identik dengan bodi tebal. Lalu, bagaimana Oppo bisa memasukkan baterai 6700 mAh ke bodi yang relatif tipis? Jawabannya ada di perkembangan teknologi baterai modern, termasuk peningkatan kepadatan energi. Sederhananya, setiap sel baterai sekarang mampu menyimpan energi lebih banyak dalam volume yang hampir sama. Ditambah pengisian cepat 80 watt SuperVOOC, waktu mengisi baterai menjadi jauh lebih singkat dibandingkan beberapa tahun lalu. Kesimpulannya, kalau diperhatikan, Oppo Reno 16 Pro 5G sebenarnya bukan hanya menawarkan spesifikasi tinggi. Yang lebih menarik adalah bagaimana perkembangan teknologi smartphone membuat perangkat menjadi semakin tipis, semakin pintar, tetapi justru membawa baterai yang lebih besar. Menurut kalian, fitur mana yang paling menarik? Baterainya, kameranya, atau justru fitur AI-nya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.